Kisah Haile Selassie, singa penakluk dari Yehuda. Bab-i, bayi dari Harar. Pada penghujung abad ke-19, di wilayah Harar yang terkenal dengan benteng-benteng kunonya, lahirlah seorang bayi lelaki kecil dari rahim, Putri Yeshimebet Ali. Dia adalah putra dari Ras Makonnen, seorang bangsawan sekaligus jenderal kepercayaan Kaisar Menelik yang kedua. Bayi itu diberi nama Tafari Makonnen, nama yang kelak akan mengguncang dunia. Ras Makonnen menaruh harapan besar pada putranya. Di mata sang ayah, Tafari kecil memiliki sorot mata tajam, tidak biasa untuk anak-anak seusianya. Bahkan para tetua dan pendeta di Harar berkata bahwa bocah ini membawa takdir besar. Sejak kecil, Tafari dididik dengan keras dan penuh disiplin. Ia belajar bahasa Gas, bahasa suci liturgi, juga bahasa Arab, Perancis, dan Inggris. Ia membaca kitab suci, puisi klasik, dan teks sejarah. Ayahnya mengajarkan seni kepemimpinan, diplomasi, dan keberanian di medan perang. Namun ketika Tafari baru beranjak remaja, ayahnya wafat. Rasa kehilangan itu besar, tetapi ia tidak larut dalam kesedihan. Ia justru menyerap pelajaran terakhir sang ayah. Seorang pemimpin sejati harus tetap teguh meski badai menimpa. Bab 2, pemimpin muda. Di usia yang masih belia, Tafari sudah diangkat menjadi gubernur di daerah kecil di Ethiopia. Rakyat menatapnya dengan heran, seorang pemimpin yang hampir seusia dengan anak-anak muda di desa. Namun dia menunjukkan kebijaksanaan yang mengejutkan. Ia mendengarkan rakyat, memberi keadilan dengan hati-hati, dan membawa ketenangan di wilayahnya. Dari sinilah nama Rastafari mulai terdengar. Ia menjadi simbol pemimpin muda yang menjanjikan masa depan cerah bagi Ethiopia. Di balik sikap tenangnya, ia menyimpan ambisi besar, menjadikan Ethiopia negeri yang kuat, merdeka, dan modern tanpa kehilangan akar budayanya. Bab 3, menjadi kaisar. Pada tahun 1930, Ras Tafari naik takhta dan dimahkotai sebagai Kaisar Ethiopia dengan nama Haile Selassie yang berarti kekuatan Tritunggal. Upacara penobatannya berlangsung megah di Addis Ababa. Para pendeta membacakan doa, minyak suci dituangkan di kepalanya, dan rakyat menyambut dengan sorak-sorai. Gelarnya panjang, singa penakluk dari suku Yehuda, raja segala raja, pilihan Tuhan. Sebagai kaisar baru, Haile Selassie menjalankan program modernisasi. Ia membangun sekolah, universitas, rumah sakit, membentuknya parlemen, dan memperkenalkan undang-undang tertulis. Ia ingin agar Ethiopia berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju. Namun di luar negeri bahaya mengintai. Italia, di bawah Benito Mussolini, mengincar Ethiopia sebagai bagian dari impiannya membangun kembali Imperium Romawi. Babamfer perang melawan Italia. Tahun 1935, pasukan Italia menyerbu Ethiopia. Mereka membawa tank, pesawat tempur, dan gas beracun. Pasukan Ethiopia, meski penuh semangat, hanya memiliki senjata sederhana. Haile Selassie menolak lari. Ia turun ke medan perang, memberi semangat kepada para prajuritnya. Namun tuntutan modern Italia terlalu besar. Akhirnya Addis Ababa jatuh. Haile Selassie bersama keluarganya pergi ke pengasingan di Eropa. Di Jenewa, di hadapan Liga Bangsa-Bangsa, ia berdiri tegak dan berpidato. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Hari ini Ethiopia, besok dunia." Pidatonya menggema. Ia memperingatkan bahwa apa yang menimpa Ethiopia akan menimpa bangsa lain jika tirani dibiarkan. Dunia mendengarkan, tetapi sedikit yang bertindak. Meski demikian, pidatonya kelak dikenang sebagai salah satu seruan moral paling berani dalam sejarah diplomasi. Beberapa tahun kemudian, saat Perang Dunia Kedua berkobar, Haile Selassie kembali bersama pasukan Inggris dan pejuang Ethiopia. Tahun 1941, ia memasuki kembali Addis Ababa. Rakyat menjerit gembira menyambut sang kaisar yang kembali dari pengasingan. Babvi, Bapak Afrika. Setelah perang, Haile Selassie melanjutkan misinya. Ia mendirikan Universitas Haile Selassie, memperluas sistem pendidikan, membangun jalan, dan memperkuat birokrasi. Ia menjadi simbol modernisasi di Ethiopia, meski masih dihadapkan pada tantangan besar berupa kemiskinan dan tradisi feodalisme. Di panggung internasional, ia muncul sebagai tokoh utama Pan-Afrikanisme. Tahun 1963, ia menjadi salah satu pendiri Organisasi Persatuan Afrika dengan Addis Ababa sebagai markas besarnya. Ia dipandang sebagai Bapak Persatuan Afrika, pemimpin yang suaranya menolak kolonialisme di seluruh benua. Bab 6, ikon Rastafari. Sementara itu, jauh di Jamaika, penobatan Haile Selassie menyalakan api spiritual baru. Marcus Garvey pernah berkata, "Lihatlah ke Afrika. Ketika seorang raja dimahkotai, hari pembebasan akan datang." Bagi para pengikut gerakan Rastafari, Haile Selassie bukan hanya seorang raja. Ia adalah manifestasi ilahi, sang Mesias, raja dari raja, Kristus hitam yang dijanjikan. Nama-lamanya Rastafari menjadi identitas gerakan tersebut.
Tahun 1966, Haile Selassie berkunjung ke Jamaika. Puluhan ribu Rastafarian menyambutnya. Mereka mencium tanah, menangis, berteriak, dan memuja kedatangannya sebagai kedatangan Mesias. Haile Selassie sendiri tidak pernah mengaku sebagai dewa, tetapi ia memperlakukan Rastafarian dengan penuh hormat, bahkan mengundang beberapa dari mereka untuk menetap di Ethiopia. Bab 7, kejatuhan. Meski di luar negeri Haile Selassie dihormati, di dalam negeri Ethiopia menghadapi gejolak. Kelaparan melanda sebagian wilayah, kesenjangan sosial makin terasa, dan generasi muda menuntut perubahan. Modernisasi yang ia bangun dianggap tidak merata. Pada tahun 1974, kelompok militer yang dikenal sebagai Derg melakukan kudeta. Haile Selassie, sang kaisar yang pernah menantang Mussolini dan dipuja dunia, kini diturunkan dari tahtanya. Bab Pepin, hari terakhir. Haile Selassie dipenjara di istana lamanya. Dunia tercengang melihatnya. Jatuh di Jamaika, para Rastafarian tetap percaya bahwa sang raja tidak benar-benar jatuh. Tahun berikutnya, 1975, kabar duka datang. Haile Selassie wafat. Pemerintah Derg mengatakan ia meninggal karena sakit, tetapi banyak yang percaya ia dibunuh. Jenazahnya sempat disembunyikan selama puluhan tahun sebelum akhirnya dimakamkan dengan hormat pada dekade berikutnya. Bab 9, warisan dan keabadian. Bagi bangsa Ethiopia, Haile Selassie meninggalkan warisan kompleks. Ia dikenang sebagai pemimpin yang berani menantang kolonialisme, bapak persatuan Afrika, tetapi juga dikritik karena gagal membawa pemerataan kesejahteraan. Namun bagi Rastafarian, Haile Selassie tidak pernah mati. Banyak yang percaya ia hanya menghilang dan suatu hari akan kembali sebagai Mesias yang membawa pembebasan sejati. Ibari Ganandisu adalah sang singa Yehuda, lambang harapan dan perlawanan terhadap penindasan. Penutup, raja yang menjadi legenda, Haile Selassie Pring. Tafari Makonnen, Rastafari, adalah manusia dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Ia pernah berdiri tegak di hadapan tiran Eropa, pernah disanjung sebagai bapak Afrika, pernah dijatuhkan bangsanya sendiri, tetapi tetap menjadi legenda. Dari seorang anak kecil di Harar hingga menjadi ikon global, hidupnya adalah kisah tentang keyakinan, keberanian, dan warisan yang melintasi agama, bangsa, dan waktu. Namanya akan selalu dikenang di Ethiopia, di Afrika, di Jamaika, dan di hati jutaan orang yang menyebut dirinya Rastafarian. Masa muda sebelum jadi kaisar, lahir dengan nama Tafari Makonnen, putra bangsawan Ethiopia, menerima pendidikan agama, sejarah, bahasa asing, Arab, Prancis, Inggris, dan diplomasi. Di usia sangat muda, sudah diangkat menjadi gubernur di beberapa provinsi, Harar, Sidamo, dan lainnya. Mulai dikenal sebagai pemimpin muda yang disiplin, adil, dan cerdas, sehingga mendapat gelar Rastafari sebagai kaisar. 1930-1974. Satu, modernisasi Ethiopia. Membangun sekolah, universitas, rumah sakit, dan infrastruktur. Membuat konstitusi baru untuk memperkenalkan parlemen dan undang-undang tertulis. Memperkenalkan reformasi hukum, sistem administrasi modern, dan memperkuat birokrasi negara. 2. Perlawanan terhadap Italia. Memimpin Ethiopia ketika diserbu Italia pada 1935. Menjadi simbol perlawanan rakyat Ethiopia meskipun kalah di awal, pergi ke pengasingan dan menyampaikan pidato bersejarah di Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa 1936, memperingatkan dunia tentang bahaya fasisme, kembali bersama pasukan sekutu pada Perang Dunia Kedua dan merebut kembali tahtanya 1941. 3. Peran di Afrika dan dunia. Menjadi pendiri utama organisasi Persatuan Afrika OAU pada 1963 yang kelak berubah menjadi Uni Afrika, menjadikan Addis Ababa sebagai markas OAU, menjadi suara moral Afrika di dunia internasional, menentang kolonialisme dan apartheid. 4. Hubungan dengan Rastafari. Penobatannya dianggap sebagai penggenapan nubuat Marcus Garvey di Jamaika. Menjadi ikon gerakan Rastafari dipandang sebagai Mesias oleh jutaan orang. Tahun 1966 berkunjung ke Jamaika. Disambut ribuan Rastafarian dengan penuh sukacita, mengizinkan beberapa Rastafarian bermigrasi ke Ethiopia, Shashamane. 5. Kebijakan dalam negeri. Melanjutkan pembangunan ekonomi dan sosial, walau menghadapi keterbatasan besar. Memodernisasi tentara dan hubungan diplomatik Ethiopia. Namun menghadapi kritik karena kemiskinan, kelaparan, dan ketimpangan tetap besar. Dianggap terlalu lambat dalam melaksanakan reformasi tanah dan pemerataan kesejahteraan. Akhir kehidupan digulingkan oleh kudeta militer Derg pada tahun 1974. Hidup dalam tahanan di Addis Ababa. Wafat pada 1975 dengan dugaan diracun dibunuh.
Jenazahnya sempat disembunyikan, lalu baru dimakamkan secara resmi dan terhormat puluhan tahun kemudian. Warisannya, simbol persatuan Afrika dan salah satu tokoh besar abad ke-20, pahlawan nasional Ethiopia yang pernah menantang Mussolini. Ikon spiritual Rastafari yang melihatnya sebagai sang Mesias, dikenang sebagai raja modernisasi, meskipun tidak berhasil sepenuhnya mengatasi masalah sosial ekonomi negaranya. Afrika tidak akan kuat bila ia tetap terpecah oleh batas buatan penjajah. Hanya dengan persatuan, Afrika dapat bangkit dari penderitaan panjang kolonialisme. Aku bermimpi melihat sebuah Afrika yang satu, di mana perbedaan bahasa dan budaya bukan menjadi pemisah, tetapi menjadi kekayaan yang menyatukan kita semua. Agama bukan sekadar ritual atau doa yang diulang-ulang, melainkan kekuatan yang menyalakan cahaya dalam hati manusia. Iman harus mendorong kita bekerja, berbelas kasih, dan melayani sesama. Sebab iman yang tidak menghasilkan perbuatan adalah iman yang layu sebelum berkembang. Kebebasan bukanlah hadiah yang diberikan dari bangsa yang kuat kepada bangsa yang lemah, melainkan hak yang harus ditegakkan oleh setiap manusia. Bila suatu bangsa menerima belenggu, maka ia juga mengingkari martabat yang telah Tuhan anugerahkan kepadanya. Karena itu, jangan pernah menunggu kemurahan hati penindas, tetapi berdirilah dengan tegak untuk menuntut kebebasanmu.